Kamar-Kamar Hitam, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Siang begitu kumuh dan menyesakkan. Uap panas seakan mengepul dari seluruh muka bumi, sementara tegak lurus di atas kepala, sinar matahari memancar dengan sengit. Debu bersenyawa dengan udara yang terhisap masuk paru-paru. Bau bensin, bau mesin panas dan asap yang menyembur dari knalpot kendaraan tak putus-putus menyumbat saluran pernapasan. Sungguh malang orang-orang yang terpaksa tinggal di tepi jalan besar. Di dalam perkampungan, orang masih sedikit tertolong. Daun-daun pepohonan melemahkan terik matahari dan debu tersaring oleh tembok-tembok tinggi. Herati berbaring menelungkup di dalam kamarnya yang kecil, namun berlantai sejuk. Spray berkembang biru yang menutup kasurnya kusut terlipat. Sebuah bantal dibiarkan jatuh ke bawah. Di atas meja, beberapa buku tergeletak sembarangan. Siang itu, keadaan kamarnya sungguh tak mencerminkan kerapihan. Tapi toh kegersangan di luar tak mampu sepenuhnya menerobos masuk. Sebatang pohon jambu air di depan jendela kamar menahan sengatan panas dari luar dengan payungan daunnya yang rimbun. Kebiruan dinding kamarnya, ditambah lukisan hutan jati yang tergantung pada dinding tepat di atas kepala tempat tidurnya, menjanjikan kenyamanan yang menyenangkan. Tapi Herati tak menjadi nyaman karenanya. Keluhnya berat membebani dada. Disurukkannya wajahnya semakin jauh ke dalam bantal. Lalu serta-merta dia bangun, duduk bersandar ke dinding. Dipejamkannya matanya, dan hati dan pikirannya melayang-layang. Eka. Iya, nama itu disebut Herati 7 kali sehari, dibatin 21 kali semalam, dan dibayangkan orangnya kapan saja ada kesempatan. Cinta memang seringkali membuat orang repot. Semakin repot bagi Herati, sebab Eka sudah 2 bulan tidak muncul. Herati tak tahu mengapa, tetapi dia dapat menduga atau merasa dapat menduga mengapa sang pujaan jadi segan datang ke rumah. Herati turun dari tempat tidur. Ditariknya ujung-ujung spray hingga lurus. Ditumpuknya kembali bantal-bantalnya dan dirapikannya buku-buku di meja. Lalu berjalan keluar. Di kamar tengah, di depan mesin jahit, Amini sibuk bekerja. Begitu sibuknya sehingga Herati khawatir ibunya lupa bernafas. Tapi toh Amini tahu tanpa menoleh ketika Herati berdiri di belakang kursinya. Mau bantu memasang kancing, Her? Ia bertanya tanpa mengalihkan mata dari jarum mesin jahit. Dengan gerak lambat, Herati mengambil tempat di samping meja besar di sudut lain kamar itu. Di atas meja itu bertumpuk baju-baju setengah jadi dan kain-kain yang baru saja dipotong. Ada juga sekotak kancing dan benang dari segala warna. Yang mana, Bu? Herati merapikan kembali tumpukan baju-baju yang sebentar tadi dikaconya. Blus putih kepunyaan Bu Heni, mau diambil nanti sore. Kancing bungkus, Her, masih di tas. Herati tahu tas mana yang dimaksud ibunya. Tas kain besar berwarna merah
yang selalu berjasa untuk membawa baju-baju yang akan diobraskan. Beruntung tas yang dicari ada. Di meja itu juga, dalam jarak jangkauan lengan, sehingga Herati tak perlu berdiri lagi dari kursinya. Tidak susah mencari kancing yang dibutuhkan, sebab tentu saja cocok dengan bahan bajunya. Herati mengulur benang sedepa, membuat simpul di ujungnya agar benang tak lolos dari kain. Bu, setelah selesai memasang satu kancing, Herati membuka suara. Amini diam, menunggu Herati menyelesaikan kalimatnya. Selain itu, memasang kerah hem membutuhkan segenap perhatian yang ada. Bu, kembali Herati mengembik. Her, Amini balas menyebut nama anaknya. Herati tersenyum sekilas, melirik ibunya dengan ragu-ragu. Apa sih? Kok kayak mau minta izin pis sama guru galak saja? Her kepingin sekolah di Semarang saja, Bu. Ikut Eyang. Boleh ya, Bu? Amini tertegun. Disandarkannya punggungnya ke kursi dan dengan sibuk dibetulkannya kacamatanya yang turun ke hidung. Mendadak dia merasa sangat dungu. Tidak, Her. Tidak boleh. Tertegun-tegun digelengkannya kepalanya. Bu. Herati memandang ibunya dengan menghibah. Amini berpikir sejenak. Segala kegiatan tangan dan kakinya terhenti. Lalu seperti mendapat ilham, dia menoleh kepada Herati dengan senyum, seakan berusaha meralat penolakan langsung yang baru saja diucapkannya. Iya, tapi besok kalau sudah lulus SMA kan? Kau memang harus kuliah, dan di sini tidak ada universitas. Her mau sekarang. Ya ampun, tapi kau masih kecil, Her. Kelas 3 SMP. Ibu seringkali bilang, Her sudah besar. Tuntut Herati. Untuk main boneka dan makan disuapi, kau memang sudah teramat besar. Tetapi untuk meninggalkan rumah, kau masih sekecil anak kucing. Herati berusaha tidak marah disamakan dengan anak kucing. Her merasa sudah besar, Bu. Her bisa mengurus diri sendiri. Her tahu mana yang baik bagi Her, mana yang jelek. Dan kau pikir pergi dari rumah, ikut Eyang, itu baik bagimu? Herati terdiam. Ditundukkannya wajahnya, menyembunyikan butir-butir air mata yang mulai menetes. Amini runtuh. Didorongnya kursinya ke belakang, perlahan menghampiri Herati yang sudah pula berhenti memasang kancing dan sibuk menghapus air mata. Aku ingin tahu, mengapa tiba-tiba kau ingin ikut Eyang? Katanya dengan lunak. Herati tidak segera menjawab. Tenggorokannya seperti dicubit macan dan kata-katanya seakan tersumpal. Tadi, di kamar, dia bisa tidak menangis. Tapi sekarang di depan ibunya, kesedihannya seakan melonjak begitu saja dan tidak mau dikendalikan. Pasti ada sebabnya. Mungkin aku bisa menebak, tapi aku tak ingin main tebak-tebakan. Sambung Amini. Herati mengusap air matanya kembali. Her bosan di rumah ini. Bukan karena ibu atau bapak, tapi karena nenek. Amini menyelesaikan. Herati tidak menjawab. Dan Amini menghela nafas. Pengakuan Herati membuatnya termenung.
membuat buntu segala usaha untuk menahan Herati tetap senang di rumah. Herati memandang ibunya. Ada rasa bersalah dalam hatinya, telah berkata terus terang. Jujur memang baik, tapi kadang-kadang lebih mulia berbohong. Herati tahu, bagaimanapun juga dia tidak pantas menyingkiri neneknya, wanita yang telah melahirkan ayahnya. Tetapi kenyataannya, dan dia tidak ingin lagi menyembunyikan kenyataan itu kepada siapapun. Dia memang lebih senang tidak melihat nenek. Untuk mengesahkan perasaan itu, harus ada alasan yang kuat, alasan yang membebaskan dia dari tuduhan memiliki hati jahat. Dan alasan itu harus diketahui, setidak-tidaknya oleh ibunya. Nenek mengekang segala sesuatu yang Her inginkan. Padahal Her kan sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Nenek membuat teman-teman Her segan datang. Her malu kalau ada teman Her yang datang, dan nenek seperti itu. Kalimat seperti itu yang diucapkan Herati bisa berarti banyak. Banyak sekali. Nenek juga yang menyebabkan Eka gak mau lagi datang. Sambung Herati dengan kesal. Eka siapa? Amini terbangun mendengar ada nama baru disebut. Herati tersipu. Teman seklub voli, sahutnya perlahan. Teman seklub voli. Amini mengulang dalam hati. Nama Eka bisa dipakai oleh perempuan maupun laki-laki. Tetapi Herati tentu tidak akan begitu ribut kalau Ekanya hanya seorang teman wanita biasa. Jadi agaknya Eka ini seorang pemuda. Tetapi Herati baru kelas 3 SMP. Baru 15 tahun. Mungkinkah gadis semuda ini sudah mau pacaran? Apa yang tidak mungkin di zaman sekarang ini? Amini membodohkan dirinya sendiri. Tak usah zaman sekarang. Zaman dulu pun gadis berusia 15 tahun sudah boleh dilamar orang. Seperti maling mencuri-curi, Amini mengawasi anak gadisnya. Dengan heran, disadarinya bahwa Herati memang sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang menarik. Wajahnya bersih, tidak ada satupun jerawat yang biasanya menjadi piaraan gadis-gadis menjelang dewasa. Matanya betapa cemerlang dan bibirnya bagus seperti belimbing segar. Tak boleh tubuhnya dikatakan besar, tetapi pinggul, kaki dan lengannya padat kencang. Amini tak pernah menyukai wanita yang memiliki payudara terlalu besar. Dan Herati sama sekali tidak menunjukkan gejala ke arah itu. Untuk pertama kalinya, Amini kagum mempunyai anak gadis yang begitu lentuk dan molek. Jauh lebih cantik dari masa mudaku dulu, pikirnya. Pacarmu dia. Amini teringat kembali pada Eka. Herati ragu-ragu, kemalu-maluan. Mungkin belum sejauh itu. Tapi Her menyukainya, Bu. Dia baik sekali. Iya, aku tahu. Beberapa kali dia mengantarmu pulang dari latihan, kan? Tetapi apakah kau yakin dia tak lagi maksudku, apakah kalian tak seakrab dulu lagi? Herati menggeleng perlahan. Sekarang dia rajin mengantar teman lain. Sahutnya berusaha tidak kelihatan terlalu kecewa. Amini meletakkan tangannya di bahu Herati. Aku tak ingin melihatmu terlalu bersedih karena Eka itu, Her.
Umurmu masih muda sekali. Masih banyak kesempatan bagimu untuk mengenal orang-orang lain. Orang-orang yang lebih baik. Bergaulah dulu seluas-luasnya sebelum kau menentukan pilihan. Semakin luas pandanganmu, semakin qualified pula pilihanmu. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.